Dan saya ingin menyapot sedikit ya bersamaisme ini. Bagus sekali konsepnya. Mungkin saya belum memahami 100%. Ustadz Ainul Isman, sebenarnya memang dana sosial keagamaan ini kalau dari segi APBN kan juga bukan merupakan bagian dari misalnya pajak seperti begitu, bukan. Tapi kita bisa optimalkan karena ini kan penggalangannya tentu dilakukan oleh misalkan lembaga-lembaga amil formal. Kita bisa optimalkan dan fungsinya ada juga sebagai fungsi fiskal. Sebenarnya Dr. Ugi Soeharto tuh bagus secara pemaparannya itu waktu itu saya pernah dengarkan. Kalau dioptimalkan ini bisa menjadi optimalisasi transfer, cash transfer atau transfer fund, transfer payment yang juga merupakan bagian dari balance sheet sebuah negara. Tapi begini, kalau kita mau mengoptimalkan itu, kita bisa melihat benchmark yang baik. Di Malaysia itu zakat itu sudah dijadikan sebagai pengurang pajak. Kalau di kita itu baru menjadi pengurang pendapatan yang terkena pajak. Itu sudah alhamdulillah cukup baik ya. Tapi kalau bisa menjadi pengurang pajak, itu biasanya orang akan lebih bersemangat untuk membayar zakat ke lembaga amil formal. Nah, walaupun sebenarnya semangat membayar zakat ini udah ada, tapi banyak yang tidak melalui amil formal. Karena kalau misalkan ada insentif seperti itu, jadi begini, pada kebanyakan kalau kita survei, ketika membayar pajak tuh orang malas sebenarnya. Orang cenderung menghindar pajak, cenderung ya menghindar pajak. Sedangkan untuk zakat, karena itu merupakan rukun Islam, itu sudah menjadi bagian yang harus kita lakukan, itu akan tidak menghindar orang cenderung ingin membayar. Tapi kalau difasilitasi dengan dari zakat sebagai pengurang pajak, insya Allah itu akan lebih memotivasi. Dan sudah ada empirical studies-nya. Di Malaysia itu dengan adanya kebijakan tersebut, bahkan kedua-duanya naik. Pengumpulan zakat naik, juga pengumpulan pajak jadi naik. Nah ini sebenarnya bisa menjadi pertimbangan. Udah ada empirical studies-nya, udah ada case study yang nyata gitu. Dan juga kalau mungkin nanti insya Allah, tadi saya sangat terkesan dengan Dr. Adi Abdurrahman, yang pemaparannya sangat baik ya. Itu menurut sejarah, mungkin beliau akan lebih bisa menjelaskan lebih baik. Itu nanti kita bisa lihat sejarah itu di zaman Ottoman seperti contohnya atau Utsmaniyah, itu dana-dana sosial keagamaan seperti wakaf itu memang menjadi pemberdayaan ekonomi, bahkan bisa menggantikan beberapa fiskal yang harusnya dari negara. Dan saya ingin menyapot sedikit ya bersamaisme ini. Bagus sekali konsepnya. Mungkin saya belum memahami 100%, tapi yang saya tangkap itu sebenarnya bisa digambarkan dengan the law of diminishing return. Sorry agak panjang dikit ya, tapi saya mencoba nih. Kalau dalam the law of diminishing return itu, kita sama-sama mengerti, misalkan ada 4 gelas air putih, Ahmad lagi haus banget nih, kemudian dia bersama teman-temannya 4 orang, ya dia dan 3 orang temannya. Ketika si Ahmad haus banget, dia ada 4 gelas di depannya. Gelas pertama dia minum, itu kepuasan yang didapat dari gelas pertama itu 10. Gelas kedua yang dia minum, itu tidak akan sama jumlah kepuasannya. Mungkin 8. Gelas yang ketiga itu 5. Gelas yang keempat itu 2. Kalau di total berarti 10 tambah 8, 18. Tambah 5 itu 23. Tambah 2 itu 25. Sedangkan kalau dia berbagi, kalau dia bersamaisme, dalam pengertian saya yang belum mungkin benar, ada 3 orang lain gitu. Dia haus, dia minum, dia dapat 10. Yang lain juga haus, misalkan sama-sama haus nih, berbagi. Masing-masing gelas itu akan memberikan utility atau kepuasan 10. Karena Ahmad minum 10. Yang satu lagi misalnya namanya Irfan 10. Yang lain 10 juga. Yang lain 10. Jadi total utilitas yang muncul menjadi 40.
Sedangkan kalau dia menghabiskan sendiri, ya, bahkan kalau dia misalkan ada 5, dia tomak gitu, dia minum lagi, itu negatif bisa. Ya. Sedangkan kalau dia berbagi, utilitas 40 dibanding 25, ada 15 tambahan utilitas yang dimunculkan dengan kalau kita berbagi. Nah, semangat berbagi ini yang menjadi bagian dari mungkin, ya, kalau saya salah tolong dibenarkan Pak Dr. Adi Abdul Rahman, itu bisa menjadi optimalisasi utilitas kepada secara total dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin itu tanggapan saya. Terima kasih. Sorry kalau kepanjangan.